Halo teman-teman, welcome back to my channel, Sula Agustina. Kali ini saya mau bahas tentang pengalaman saya kena COVID ya. Ini kemarin saya kena tanggal 6 Februari ya. Nah, itu saya masih positif di tanggal 6-nya, tapi saya tanggal 12 sudah negatif, oke? Ini saya hanya bagi sedikit pengalaman untuk teman-teman, tapi ini hanya untuk gejala ringan ya. Yang seperti saya itu gejalanya ini, tenggorokannya gatal, kemudian batuk, terus pilek, sakit kepala, tapi sakit kepalanya saya yang biasa ya, nggak yang kayak sakit banget gitu, nggak, cuma sakit kepala ada, terus ada demam ya, terus badan kayak terasa ngilu-ngilu sedikit ya. Nah itu aja sih, sama batuk. Itu aja sih gejala saya. Jadi yang ringan ini saya hanya ngomong ya untuk yang ringan ya. Nah jadi ini kan saya ada satu grup untuk yang teman, soalnya saya sebelumnya juga udah pernah kena COVID yang bulan Juni kemarin ya, 2021 yang banyak itu saya kena, saya sampai masuk rumah sakit. Nah jadi saya ada satu grup WA yang khusus untuk dokter-dokter sama pasien yang ada COVID gitu. Jadi karena kali ini saya kenanya gejalanya yang agak ringan ya, jadi saya dianjurin untuk makan obat di rumah saja, isoman sendiri gitu. Nah awalnya itu tanggal 4 kejadiannya, tanggal 4 Februari itu mami saya gak enak. Dia bener-bener tenggorokannya udah gatal, udah mulai batuk gitu. Nah akhirnya dites, ternyata positif ya kan. Di rumah kita ada 6 orang, 6 orangnya itu semua langsung tes antigen. Ternyata waktu kita tes antigen itu semuanya negatif, 5 orang semua negatif. Yang positif hanya mami. Nah mami langsung diisoman kan di lantai 3 di kamar paling depan. Nah setelah itu tanggal 5 saya mulai ada gejala, saya sendiri saja. Nah tenggorokan saya udah mulai gatal, tapi gatal doang, itu belum gimana ya, paling batuk dikit ya, belum parah. Cuma saya udah merasa, aduh ini kayaknya saya udah ada gejala nih. Jadi saya udah asingkan diri sendiri. Jadi malamnya itu saya udah nggak makan malam dengan keluarga bareng, udah nggak. Jadi saya udah makan malamnya di kamar saya sendiri gitu. Nah saya isoman di kamar lantai nomor 2. Terus besoknya tanggal 6 itu udah makin parah, batuknya udah makin batuk, tenggorokan gatal, udah pilek, itu udah semua mulai datang ya. Nah di sana saya suruh suami saya tolong antigen, bener hasilnya udah positif saat itu. Nah udah positif, udah saya langsung udah isoman sendiri, saya langsung konsumsi obat. Nah obat itu yang pertama saya konsumsi yang ini, vitamin D. Ini saya dianjurin D5000 ya. Ini kalau bisa sehari itu 15.000. Jadi saya minumnya pagi 1, siang 1, dan malam 1, oke? Nah, terus itu saya dibarengin dengan Jegavit ya. Ini multivitamin dan zinc ya. Ini saya coba ini. Yang ini 1 hari sekali udah cukup ya. Karena di Jegavit ini dia udah ada zinc, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin E, tapi tidak ada vitamin D. Jadi ini harus dibarengin ya. Oke, ini 1 kali 1 Jegavitnya. Nah, ini 3 kali 1, jadi sehari itu 3 kali, masing-masing 1. Cuma karena saya kan minumnya kan 15.000 ya, berarti kalau kita konsumsi D3 yang 5.000 IU, di atas 5.000 IU, kita wajib dibarengin dengan vitamin K2 ini ya. Oke, wajib dengan ini ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau, ada juga sih belinya yang langsung 1 paket ada, tapi karena saya beli ini dulu baru beli ini gitu loh, jadi terpaksa beli K2 nya terpisah. Ada sih sekarang yang pakai langsung D3 sama K2 bareng ya. Yang penting K2 nya itu harus ada MK4 dan MK7 ya, pilih salah satu aja ya. Nah ini harus dibarengin. Tapi setelah itu kan saya yang pas udah negatif tanggal 12 ya. Tanggal 13 itu saya udah konsumsi ininya, saya udah turunin langsung. Saya udah turunin langsung ke yang 5.000 doang gitu loh. Saya pribadinya karena waktu itu udah sehat banget sih. Sayanya udah sehat banget, hanya sisa batuk doang. Jadi ini saya udah turunin. Nah, kalau udah turun ke 5.000 itu tidak usah konsumsi ini lagi ya. Yang kedua ini dianjurin dokter itu kalau di atas 5.000. Kalau cuma 5.000 atau 5.000 ke bawah ini gak usah ya. Jadi ini hanya pas parahnya aja saya makannya yang 15.000. Kalau misalnya udah enakan itu udah saya turunin jadi 5.000 ya. Jadi nggak usah 15.000 lagi. Ini pas parah-parahnya aja. Terus saya sih selama pokoknya positif, saya ininya tetap 3 kali. Negatif baru saya langsung turunin jadi 5.000. Nah terus tapi yang paling penting ini, karena saya ada mah ya, jadi
Ini kayaknya ada mah, nggak ada mah, mendingan dikonsumsi sih. Ini hanya untuk menjaga lambung, omeprazol ini. Jadi saya minumnya itu 3 kali sehari. Sarapan 1 jam sebelum sarapan, 1 jam sebelum makan siang, sama 1 jam sebelum makan malam. Karena obat itu semua saya konsumsi adalah sesudah makannya. Jadi yang sebelum makan itu kita harus wajib minum ini aja untuk ya menjaga lambung kita. Tapi karena memang saya ada mah ya. Tapi kalau saya nggak salah kayaknya nggak ada mah juga dikasih sih untuk wanti-wanti aja. Selagi kita makan obat aja makan ini. Kalau nggak ada makan obat nggak usah ya. Oke, terus habis itu untuk tenggorokan. Saya kan tenggorokan gatal banget. Saya minum ini. Saya tirijin 1 kali 1. Ini sehari cuma 1 aja ya. Ini hanya pada untuk ini kayak alergi tenggorokan gatal, pilek gitu-gitu, ini bisa ya. Ini 1 kali 1 sama ini. Ini adalah tablet kunyah. Ini sehari cuma 2 kali. Jadi saya gini, paginya sarapan, habis sarapan saya minum ini 1. Nah, ini saya minumnya siang, habis makan siang sekali, habis makan malam sekali ya. Jadi ini dibandingnya pagi, siang, malam. Nah, gitu ya. Ini dikunyah ya teman-teman ya. Ini juga. Tapi ini kalau saatnya tenggorokan kita udah nggak gatel ya, udah nggak usah dikonsumsi lagi ya. Saya ini hanya 4 hari tenggorokan gatal. Habis itu hari kelima saya udah nggak. Hari kelima itu saya udah enak banget. Jadi saya hanya batuk, tapi batuk doang. Tapi udah bukan karena gatal gitu, udah enggak gitu loh. Jadi ini saya nggak konsumsi lagi. Kalau udah nggak gatal nggak usah dikonsumsi lagi ya. Jadi yang saya konsumsi itu yang batuk. Nah, khusus yang batuknya itu harus pakai ini. Acetel ya. Nah, ini kan saya batuknya parah. Kalau parah itu sehari 3 kali, pagi, siang, malam ya. Tapi kalau seandainya batuknya udah sedang, sehari 2 kali boleh lah. Tapi kalau udah enggak, udah maksudnya enggak parah kayak sekarang, ini batuk saya paling parah. Sampai hari ini aja saya masih ada parah. Masih ada batuk. Tapi batuknya ya enggak parah. Lama banget. Ya sehari ya mungkin ada 5 kali batuk doang. Kadang 3 kali, enggak tentulah kalau dia mau kayak kalau lagi nggak batuk ya enggak gitu. Nah, itu saya sekarang udah nggak konsumsi. Karena menurut saya udah jarang. Kadang sehari juga batuk paling 2-3 kali gitu ya. Nah, kalau dulu kan enggak. Batuk terus. Nah, itu sehari 3 kali. Nah, waktu saya udah mulai jarang, saya udah turunin jadi 1 hari cuma 1. Ya. Tapi sekarang saya udah nggak konsumsi. Karena udah nggak batuk lagi. Jadi intinya kalau udah batuk nggak usah lagi ya. Nah, terus kan saya ada sakit kepala ya. Ada sakit kepala terus saya ada demam. Nah, kalau demamnya itu kita minum ini ya, paracetamol. Kalau demam aja, kalau misalnya nggak demam nggak usah. Kalau nggak sakit kepala nggak usah. Kalau ada aja baru kita minum ya. Ini juga sama. Kalau misalnya kita lagi berat, saya yang sakit kepala beratnya itu 2 hari. 3 hari loh. 6, 7, 8. Nah, itu saya sehari itu 3 terus. 3. Nah, hari keempatnya ya itu kan udah enak. 6, 7, 8 berarti 9-nya. 9-nya saya udah enakan, itu saya enggak. Tapi saya hanya butuh 1 untuk malam tidur. Karena kan malamnya itu kayak kita ngerasa kayak kita demam. Tapi kalau dipegang nggak demam. Tapi saya merasa kayak saya demam gitu loh. Jadi saya hanya itu, minum 1 aja. Selama berapa hari? 2 hari. Habis itu udah nggak ada gejalanya lagi. Jadi udah bener-bener sehat banget ya. Udah bener-bener sehat semenjak saya negatif itu yang tanggal 12. Tanggal 12 saya negatif ya. Tanggal 11-nya saya udah enak. Nah, tanggal 11-nya itu saya udah lepas ini. Karena memang udah nggak sakit kan. Udah nggak sakit jadi nggak butuh lagi. Jadi istilahnya obatnya semua kalau kita ada gejalanya baru minum. Kalau nggak ada gejala nggak usah ya teman-teman ya. Nah, itu. Terus saya sering ini ya. Sering pulse oximeter. Untuk jaga oksigen. Karena kita takut oksigen kita bisa turun ya teman-teman ya. Ini harus dijaga. Harus sering-sering dicek ya teman-teman ya. Kalau ini dia angka normalnya di 95. 95 ke atas masih oke. Tapi kalau misalnya di bawah 9 kalian harus jaga-jaga ya. Kalau di bawah 95 kalian harus jaga-jaga. Kalau di bawah 95 apalagi 80 ya mendingan udah dokter lah. Tuh. Rendah ya. Kok turun? 87. Naik lagi. Mungkin karena masker ya. Ya harus dijaga terus ya. Jadi kalau misalnya teman sampai 80-an terus susah mencapai 90 ya mendingan ke rumah sakit sih. Oke. Nah, ini harus dijaga. Pokoknya kalau antara 95 sampai 99 itu masih aman. Batas rendahnya 95 lama. Tapi kalau kita sampai 95 aja nggak bisa mencapai, itu mendingan ke rumah sakit sih.
Oke, ini yang untuk pos osimeternya ya. Terus saya untuk bantuan kumur-kumurnya saya pakai betadine ini ya. Ini kalau misalnya pas masih itu tenggorokan gatal nggak enak itu, nah saya pakai ininya, pakai ini betadine ini untuk yang kumur-kumur, untuk bantuan aja sih ya. Ini saya biasanya kumur sekitar 35 detik sampai 60 detik kumur ininya ya. Oke, itu aja sih. Ini sih obat-obat yang saya konsumsi selama ini ya, selama sakit ini ya. Semoga bisa bantu. Sekarang sih udah negatif, tadi pagi saya baru tes negatif lagi. Jadi saya kejadiannya tanggal 4 saya masih negatif. Yang pas mami saya kena itu saya masih negatif, tapi tanggal 6-nya saya baru mulai positif. Nah, tanggal 6-nya positif, terus tanggal 8 saya coba lagi. Kiranya mah tahu udah negatif gitu kan. Ternyata masih positif. Nah, tanggal 10 saya udah enakan banget itu, saya kira udah pasti negatif nih ya kan. Saya antigen lagi, ternyata masih positif, tapi dia udah agak buram, Nah, terus tanggal 12-nya saya antigen terakhir itu bener-bener udah negatif. Nah, dari sana saya udah bebas karena memang di itu saya udah nggak ada apa selain satu, batuknya memang masih ada. Sampai sekarang pun efeknya itu masih ada sedikit gitu loh. Nah, tanggal 12 saya udah bener-bener negatif. Terus untuk pastiin lagi, tadi pagi saya antigen lagi. Hari ini tanggal 16 ya. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 17 ya. Ya, hari ini tanggal 17, hari Kamis. Saya antigen lagi tadi pagi, hasilnya sih udah negatif. Jadi ya udahlah, nggak ini lagi, udah aman. Jadi ini saya hanya bagi-bagi pengalaman dengan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang ada ini, ya kalau mau isoman mandiri bisa. Inilah sedikit obat yang bisa saya bantu. Tapi ini hanya untuk ini ya teman-teman ya, hanya untuk gejala ringan ya. Kalau misalnya yang gejala berat itu mendingan ke rumah sakit sih, ya. Karena saya antigen sendiri, jadi saya nggak dapat obat dari pemerintah gitu. Kalau misalnya ada dapat dari obat pemerintah, kalau misalnya kita dari yang ada PCR atau antigen yang di luar itu lebih bagus. Sebenarnya karena kan dia ada kerjasama dengan Kemenkes kan, jadi bisa dapat obat gratis. Kalau saya karena udah panik sendiri di rumah, jadi udah langsung antigen sendiri, isoman sendiri, saya udah nggak berani keluar, sama sekali nggak berani keluar. Jadi ya udah, akhirnya saya konsumsi obat sendiri. Tapi ya ini ada atas anjuran dokter juga ya, maksudnya bukan asal-asalan. Saya juga nanya-nanya temen yang dapat obat gratis yang dari pemerintah apa aja gitu. Seperti yang Jaga Fit ini juga dari pemerintah. Maksudnya anjurinnya minumnya ini, jadi saya ikutin. Saya beli pribadi tapi gitu. Jadi untuk teman-teman yang di rumah boleh coba ya. Oke, oksigennya oke ya. Kadang naik, kadang turun lah. Ya pokoknya kalau antara 95 sampai 99 masih oke lah ya teman. Tapi kalau misalnya sampai 80-an terus gitu, ya itu mendingan konsultasi dengan dokter sih kalau itu saya bilangnya. Perlu dijaga sih kalau untuk ini proses oksigennya. Oke. Ya udah, salam sehat ya teman-teman ya. Oh ya, saya mau ini untuk ininya juga. Itu saya antigen sendiri, kemarin saya pakai Lungene ya. Nah, ini yang new yang buatan Indonesia. Cuma nggak tahu saya karena dapat alatnya kurang bagus atau apa, gue nggak ngerti. Kalau yang ini hasilnya itu kurang jelas ya. Saya sih lebih suka yang Lungene import. Kalau yang import itu dia garisnya tegas banget, jadi jelas banget merahnya gitu. Kalau yang ini kayak agak samar sedikit, jadi agak kurang sih ya kalau bagi saya. Tapi ya nggak tahu, memang karena alatnya saya dapat yang kurang bagus, ada cacat atau apa, aku kurang ngerti. Atau memang yang tipe ini memang itunya kurang tegas, saya juga kurang ngerti. Tapi saya ada beli 2 kali sih, nanti coba saya lihat yang satu lagi gimana hasilnya ya. Tapi untuk sementara sih saya lebih sukanya sih yang import sih. Yang Indonesia agak kurang ya. Mungkin karena tulisan garisnya kurang tegas ya kalau bagi saya ya. Ya udah. Itu saya hanya mau cerita aja tentang pengalaman saya. Oke, teman-teman. Salam sehat selalu dan ingat tetap prokes ya. Pakai masker, oke? Sampai jumpa. Dadah. Ya teman-teman, mau ingetin, lupa tadi, jangan lupa ya, vitamin itu paling penting. Vitamin itu wajib ya, kita harus wajib minum vitamin, itu penting banget. Nah seperti ini, kita di satu keluarga ini kan ada 6 orangnya, kayak kemarin itu yang kena cuma 2, yang 4 itu enggak gitu loh. Tapi ya tetap kita harus jaga-jaga di rumah aja. Sampai sekarang saya pun masih jaga-jaga. Untuk makannya aja kita itu masih di ganti-gantian istilahnya gitu. Jadi satu ruang makan biasanya kan bisa makan ber-6. Ini kita udah dikurangin. Jadi sekali makan 2 orang dulu, nanti baru 2 orang lagi, baru 2 orang lagi gitu. Kalau enggak nanti makannya 2 orang di ruang makan, 2 orangnya di ruang tamu gitu. Jadi istilahnya
jangan terlalu banyak kumpul gitu, karena kita ya jadi trauma ya mungkin ya. Jadi takut, karena yang awal kena itu yang tanggal 6 Februari itu kan kita bebas di rumah, itu nggak ada yang pakai masker, semua bebas gitu. Jadi ya untuk jaga-jaga ya, kalau di rumah kayak sendiri sih nggak apa buka masker, tapi kalau misalnya ada interaksi dengan anggota keluarga yang lain, yang mendingan kita pakai masker gitu untuk jaga-jaga. Jadi jaga jarak dulu sih untuk sekarang ya, karena kan memang lagi Omikron ini juga lagi memuncak kan, penularannya juga lebih cepat gitu ya, kita sama-sama jaga aja. Oke, salam sehat selalu ya, sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.